Tapi itu sangat luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan melalui setiap lagu tarian yang kita sama-sama persembahkan kepada Tuhan. Hari ini saya ingin membawa kita satu tema, masih dalam 1 Korintus bab yang pertama. Kalau saudara baru hadir hari ini di gereja ini, saya telah memulakan satu siri khotbah dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus bab yang pertama. Minggu yang lalu saya sudah menguraikan 9 ayat yang pertama. Jadi pada hari ini saya mau baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Mari kita lihat dari ayat 10, 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sefikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe, dalam bahasa Inggrisnya adalah CHLOE, dari keluarga Chloe, tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas atau Petrus, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu atau untuk kamu? Atau adakah kamu dibaptiskan dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini waktu saya mencari judul khotbah, pertama-tama saya berikan perpecahan dalam jemaah sesuai dengan tajuk kecil dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Kemudian saya ubah sedikit perpecahan dan baptisan, sebab disebut beberapa kali tentang baptisan. Itu pun menjadi isu yang membawa perpecahan dalam gereja di Korintus. Saudara, mungkin hari ini saya mau ubah sedikit supaya saudara jangan ingat ini perkataan perpecahan, tetapi kesatuan. Yang saya mau tekankan adalah ayat yang pertama, supaya kamu, ayat 10 di sini, seia sekata, supaya kamu erat bersatu, sehati sefikir. Dalam bahasa Yunani dia, kalau saya sebut dalam bahasa English, in mind and in thought. United in mind and in thought. Saudara, biasanya perselisihan atau perpecahan bermula dalam fikiran atau akal budi, kadang-kadang di kalangan pemimpin, sebab mereka mulai fikir hal-hal yang berbeza, kadang-kadang soal doktrin, soal pendekatan pelayanan dan sebagainya. Itulah Paulus katakan di sini bahwa kamu harus seia sekata, supaya tidak ada perpecahan di antara kamu. Kamu erat bersatu, sehati sefikir. Dalam surat Korintus juga Paulus mengatakan kamu memiliki akal budi Kristus atau minda Kristus. You have the mind of Christ. Bagaimana saudara dan saya memiliki minda Kristus Yesus? Kristus Yesus disebut firman Tuhan. He is the word of God. Kalau saudara mau memiliki
dan memikir sesuai dengan minda Kristus atau serupa dengan Kristus, saudara dan saya harus mengerti atau mengatur kehidupan kita, termasuk cara kita berpikir seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang perselisihan atau perpecahan terjadi apabila ada orang yang lebih matang rohani, ada yang kurang matang rohani, lain pikiran mereka. Kadang-kadang yang belum matang rohani mengatakan, apa salah? Boleh juga. Coba-coba main nasi, boleh juga. Dekat itu kedai, turun 2 tangga, sudah kamu boleh main nasi. Kalau saudara matang rohani, saudara akan tahu itu bukan kehendak Tuhan. Boleh juga timbul perpecahan. Kalau satu puak di gereja mengatakan jangan terlalu tegas tentang perkara ini, dan ada satu bahagian jemaat mengatakan kita tidak harus melakukan seperti itu. Saudara, kita harus menjadi matang secara rohani, bertumbuh secara penguasaan firman Tuhan, sehingga kita dapat memikirkan sesuai dengan minda Kristus, the mind of Christ. Dan kalau kita menjadi matang, senang kita seia, sekata. Erat bersatu, sehati, sefikir. Saudara, kenapa Paulus dalam permulaan surat ini? Sebab dia dengar berita dari keluarga Chloe. Seperti Sostenes, penulis bersama Paulus, kalau tidak disebut Chloe, mungkin dunia pun tidak pernah tahu. Memang nama-nama yang Paulus sebut, beberapa pribadi yang dia baptiskan pun hanya terdapat di sini. Kalau surat-surat yang lain mungkin tidak ada. Saudara, nampaknya waktu Paulus menulis surat ini, dia free flowing style. Dia tidak macam ada komputer, macam hari tadi dikatakan hanya 2 orang saja dia ingat yang dia baptis. Kemudian dia tambah lagi ketiga. Kemudian keempat dia bilang, adakah lagi saya baptis? Sebab dia sedang tulis begitu. Kalau tulis zaman dulu, papyrus ataupun parchment itu sangat mahal. Bukan sekarang boleh delete, ubah, editkan, senang saja. Jadi dia tulis saja, dia tidak mau padam, dia tambah dengan satu pribadi disebut Stefanus yang juga aku baptis, tetapi yang lain aku tidak tahu. Saudara, berita perpecahan ini, Paulus waktu itu berada di Efesus. Dia menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Berita perpecahan dibawa oleh ahli keluarga Chloe, dan Paulus coba menangani perkara ini supaya gereja di Korintus tetap bersatu, bukan mengalami perpecahan. Kalau skisma dalam bahasa Yunani, perkataan yang agak kuat, seperti kain itu dikoyak, torn apart. Kadang-kadang ada perselisihan, nanti kamu lihat blok yang sebelah sana ada nama gereja SIB yang lain sana saja. Tidak tahu saudara faham maksud saya atau tidak. Sebab kita sudah torn apart, kan? Ada perpecahan. Kadang-kadang satu jalan pun sudah ada gereja lain. Ini saya hanya beri satu kiasan. Bukan saya perlu buat nanti sana dekat ada gereja SIB yang lain. Perkataan skisma, perpecahan itu satu perkataan yang kuat. Dan kita harus berusaha untuk mengelak dari apapun yang boleh membawa perpecahan dalam gereja Tuhan. Saudara, isu utama di sini adalah jemaat Tuhan, mereka berpuak-puak menurut personality, menurut nama pemimpin. Ada yang menggelar diri mereka golongan Paulus, ada yang dari golongan Apolos, ada dari golongan Kaifas, ada yang terlalu rohani menyebut diri mereka golongan Kristus. Saudara paham maksud saya, kan? We are Christian, tidak ikut mana-mana manusia. We are Christian. Itu pun golongan yang boleh membawa perpecahan. Saudara, jemaat di Korintus diwujudkan oleh pemberitaan Injil
dari Rasul Paulus, pelayanannya dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-18, menceritakan bagaimana Injil itu sampai di Korintus. Ramai orang menjadi percaya. Tetapi waktu dia menulis surat ini, mungkin tidak sampai 5 tahun setelah gereja ini mulai dibangunkan, sudah berpuak-puak. Siapa ini Apolos? Kisah Rasul bab 18, beberapa ayat yang terakhir mengatakan Apolos ini adalah seorang hamba Tuhan dari Alexandria, utara Mesir. Disebut dia adalah pembicara di Fasilida. Orang Korintus, kebanyakan orang berbudaya Yunani, mereka sangat tertarik dengan orang yang pintar berkata-kata. Tiba-tiba ada Apolos mungkin mengunjungi jemaat di Korintus. Terus mereka lupa pengasas rasul mereka. Kamu golongan Paulus, kami ini golongan Apolos. Sebab Apolos, dia pengkhotbah. Mungkin kata-kata dia, sangat indah. Ayat-ayatnya pun sangat indah. Pastor beri contoh. Kalau saya tidak mau menilai saya sendiri pun, tapi kalau penguasaan bahasa Melayu, saya boleh katakan di gereja SIB pun paling sedikit pun 200 pastor-pastor bahasa mereka jauh lebih baik berbanding Pastor Tony Siu. Saya mengakui bahwa cara saya bercakap tidak sebaik banyak pastor-pastor yang lain. Cara mereka mengulas, saya dengar pun bukan juga pandai mengantuk lah. Maksudnya indah gaya bahasa mereka. Mungkin saudara faham maksud saya juga. Saudara pernah dengar juga dari pengkhotbah pendeta yang begitu hebat tata bahasa mereka, gaya bahasa mereka, sehingga dapat memenangkan hati pendengar. Itulah Apolos. Sehingga Rasul Paulus dalam 2 Korintus mengatakan, mungkin dalam hal bicara aku ada kelemahan, kata Paulus, tetapi bukan dalam hal pengetahuan. Paulus mengaku dia banyak pengetahuan, tetapi cara bicara mungkin tidak sehebat orang-orang tertentu. Ada yang mengatakan aku dari golongan Kefas, Petrus. Saudara perlu memahami sedikit sejarah tentang pelayanan-pelayanan rasul-rasul awal. Rasul Petrus merupakan pemimpin pertama, pemimpin utama. Pada penghujung Injil Yohanes, Yesus memberi mandat kepada Petrus untuk menggembalakan kawanan dombanya yang bermula di kota Yerusalem. Maksudnya, Petrus merupakan rasul agung. Dia yang paling tinggi di antara 12 rasul-rasul pertama. Kefas, ini nama Aramik, bahasa Aramik, tapi nama Yunani dia adalah yang kita biasa sebut Petrus, Peter in English. Jadi, sebagai rasul agung, dia juga menggembara karena Injil, dia diutus ke sini sana. Ada satu peristiwa dalam Galatia bab yang kedua, di mana Petrus mengunjungi Antioquia. Antioquia itu di selatan Syria, di utara Israel. Mungkin paling-paling 200 km dari Yerusalem. Tidak jauh, tapi sudah limpah sempadan. Di utara Israel, di selatan Syria. Itu Antioquia. Sudah wujud gereja di situ. Barnabas mencari Paulus yang berada di kampung halamannya Tarsis di selatan Turki. Dia bawa Paulus melayani di Antioquia. Saudara boleh membaca dalam Kisah Para Rasul bab yang 10, 11, dan 12. Saudara, Petrus melawat Antioquia. Tiba-tiba ada saudara-saudara yang mengajar tentang wajib bersunat datang. Saudara boleh baca dalam Galatia 2. Pada awalnya, seluruh jemaah di Galatia, yang majoriti besar adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi, mereka bersekutu bersama, makan pun bersama. Tiba-tiba di kumpulan penyunat datang, dan Petrus pun takut, sehingga dia memisahkan dirinya. Dia katakan, hanya orang Yahudi makan di sini, meja sebelah sini, orang percaya non-Yahudi, kamu makan di sebelah sana. Dan Paulus terpaksa menegur Petrus di hadapan umum bahwa dia melakukan kesalahan, membawa perpecahan. Kalau Paulus tidak menegur, gereja-gereja di Galatia
akan dibahagikan kepada gereja